Oke, persamaannya saya belum bikin. Jadi teman-teman caranya ini rumus awal sinyalnya, berarti yang ini dikeluarkan, berarti ini plus 1/2. Nah, ini deh. Berarti ini geser ke kiri setengah, geser setengah angka ke kiri. Setelah itu kompres setengahnya. Setelah itu cerminkan terhadap 9. Nah, ini deh. Kalau dicerminin dulu boleh nggak? Cerminin dulu. Takutnya hasilnya beda ya. Saya belum pernah nyoba cerminkan dulu karena stepnya saya mulai dari belakang biasanya. Ya, jadi teman-teman langkahnya itu harus dari geser dulu, setelah itu kompres, setelah itu cerminkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, izin nanya, Bu. Ya. Kalau untuk kuis kemarin kan amplitudenya ganti 3 ya, Bu, nomor 2. Kalau masih digunakan 2,5 gimana, Bu? Soalnya ketinggalan informasi, Bu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Saya cek satu-satu kok sebenarnya. Tapi walaupun diganti 2,5, hasil ke bawahnya harus benar ya. Nanti pas Ya, 2,5 diganti, tiba-tiba jadi 3 gitu ya. Nah, mungkin ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Sudah ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, kita masuk materi baru, sistem. Nah, jadi kita cepat aja ya. Jadi sistem itu adalah tempat gitu ya. Sistem itu tempat dari, oke, kita lanjut ke. Oke, jadi sistem itu adalah tempat di mana proses matematis dari semua sinyal kita gitu ya. Jadi di sistem itu kita melakukan perkalian sinyal, penjumlahan sinyal, penguatan, pelemahan, modulasi, konvolusi. Jadi semua kita lakukan di sistem. Ya, jadi perangkat elektronika itu sering juga disebut dengan sistem gitu ya. Nah, biasanya itu dalam suatu sistem ya, misalkan ada sebanyak P inputan ya, di mana kita indikasikan inputannya itu adalah X1T, X2T sampai sebanyak XPT, dan diolah oleh sistem, maka nanti akan menghasilkan keluaran Y1T, Y2T dan seterusnya sampai QT. Ya, ini adalah gambaran dasar dari sebuah sistem. Nah, contoh sistem itu banyak ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di rangkaian listrik gitu ya, di dalam sistem komputer gitu ya, atau sistem manufaktur gitu ya. Jadi contohnya banyak. Jadi teman-teman nggak harus terpaku di contoh-contoh yang ini saja. Ya, nanti bisa mengeksplor contoh-contoh yang lain. Ini salah satu contoh, beberapa contoh dari sistem dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nah, tadi seperti yang saya bilang awal, bahwa sistem kita itu adalah tempat gitu ya, tempat terjadinya proses matematis dari sinyal kita. Ya, jadi model matematik suatu sistem itu terdiri atas kumpulan persamaan ya, persamaan seperti yang saya bilang di awal, di mana dia akan menggambarkan hubungan antara inputan ya dan outputnya, keluarannya. Ya, nah. Ada dua tipe dasar model matematis ya untuk sistem. Yang pertama itu adalah representasi dari input atau output gitu ya, di mana dia menggambarkan hubungan
sinyal input dengan sinyal output. Ya, nah yang kedua itu adalah state. State itu adalah keadaan. Ya, dia menggambarkan hubungan di antara sinyal input ya atau sinyal output. Ya, jadi dia menggambarkan dirinya sendiri serta dia menggambarkan hubungan antara output dan input, gitu ya. Jadi ada buah sistem, model sistem yang teman-teman harus tahu, gitu ya. Nah, klasifikasi sistem ada dua. Yang pertama itu adalah sistem waktu kontinu. Di sini saya menuliskan huruf kapital semua. Yang kedua itu adalah sistem waktu diskrit ya, kapital SWD. Nanti kalau huruf kecil berarti sinyal waktu diskrit ya. Kalau kecil berarti sinyal waktu kontinu. Tapi kalau saya tuliskan besar itu berarti sistem. Nah, sistem waktu kontinu dan sistem waktu diskrit. Nah, hari ini kita bahas sistem waktu kontinu saja. Nah, kalau sistem waktu kontinu gitu ya, jadi dia menggambarkan sistem waktu kontinu di mana selalu berkaitan dengan bentuk representasi matematik ya dari sistem, di mana nanti notasinya T, FT, T ya, indikasinya tetap T. Nah, di sini teman-teman lihat ada inputannya UT atau XT sama ya, terserah ya, karena ini ada konstanta, atau AT, BT terserah ya. Nah, di mana nanti di sini ada sistem ya, setelah itu ada outputnya YT. Nah, maka hubungan antara output dan input di sistem itu sering dituliskan dengan matematis YT sama dengan HXT. Ini adalah H ini indikasi dari sistem waktu kontinu atau sistem waktu diskrit. Dilambangkan dengan H sistem dari XT. Contohnya itu adalah pada rangkaian listrik, itu adalah sistem waktu kontinu, di mana nilainya ada di sepanjang waktu T. Jadi listrik teman-teman itu nyala di sepanjang waktu T. Dia menggambarkan tegangan dan arus, itu maksudnya. Ya. Nah, sementara untuk sistem waktu kontinu, definisinya itu adalah sama halnya dengan sistem waktu kontinu. Di sini dia menggambarkan sistem waktu diskrit ya, di mana di sini kita ngambil sampling, karena diskrit itu adalah samplingnya dari kontinu. Sebelum nanti si diskrit ini kita rubah menjadi digital 101010. Jadi prosesnya adalah diskrit dulu dengan mengambil sampling nilai dari sinyal waktu kontinu. Ya, jadi diskrit itu nanti dia berkaitan dengan sampling, nilai sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem. Biasanya kita gunakan notasi N, Fn ya. Oke, nah ini penggambarannya. Nah, untuk sistem matematisnya itu adalah rumusnya YN sama dengan sistem dari XN. Ya, contohnya adalah kita mencacah gitu ya, nilai misalkan di sini dia berikan contoh di bank misalnya gitu ya. Nah, di sini kita berikan contoh di bank di mana konsumennya itu pembayarannya misalnya konstan gitu ya, di mana nilainya N 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi kita menggunakan bilangan bulat gitu ya untuk nilai diskrit. Ini untuk definisi. Definisi ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tidak ada ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dasar sistem. Nah, ada 4 sifat dasar sistem yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah linear, yang kedua time invariant, atau tidak berubah terhadap waktu. Yang ketiga adalah kausal, dan yang keempat adalah stabil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama linear ya. Suatu sistem dikatakan linear ya jika memenuhi prinsip. Yang pertama superposisi dan homogenitas. Superposisi itu apa? Jadi superposisi itu adalah kalau misalkan inputannya X1T ya atau X1N gitu ya, maka keluarannya juga harus Y1T atau Y1N. Ya. Nah, kalau masukannya X2T, maka keluarannya juga harus Y2T. Tidak boleh Y3T, tidak boleh. Ya. Nah, kalau masukannya X1T plus X2T, maka outputnya juga harus Y1T plus Y2T. Itu yang dikatakan dengan superposisi. Nah, homogenitas itu adalah kalau inputannya kita kalikan dengan suatu konstanta A, maka keluarannya juga harus kita kalikan dengan konstanta A. Ya, atau kalau masukannya AXT, maka keluarannya juga AYT. Kalau masukannya 2XT, maka keluarannya juga harus 2YT. Ya.
Jadi, sistem dikatakan linear jika memenuhi sifat superposisi dan homogenitas. Nah, persamaan untuk sistem linear, untuk sistem waktu kontinu, alfa x1t ditambah beta x2t, ya, itu harus sama dengan alfa y1t ditambah beta y2t. Ini untuk persamaan sistem linear di sistem waktu kontinu. Sementara untuk sistem waktu diskrit, alfa x1n ditambah beta x2n, maka keluarannya juga harus alfa y1n ditambah beta y2n, di mana alfa beta itu adalah konstanta. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut dulu ya. Nah, contohnya, teman-teman coba cek sinyal berikut apakah linear atau non-linear. Ya, ini saya sudah bikin jawabannya. Nah, untuk soal yang pertama, yn sama dengan axn, ya. Oke, kita pakai rumus superposisi dulu. Kalau misalkan ada x1n, maka y1n-nya itu adalah a x1n, ya. Kalikan dengan a x1n. Kalau ada x2n, maka y2n-nya adalah a x2n. Kalau saya memiliki x3n, di mana x3n saya ini adalah alfa x1n ditambah dengan beta x2n, maka y3 saya adalah a dikali x3n, di mana x3-nya adalah alfa x1n ditambah beta x2n. Maka y3n saya adalah a alfa x1n ditambah a beta x2n. Maka y3n saya menjadi, karena ax1n itu adalah y1n, maka ini adalah alfa y1n, sementara y2 itu ax2n, maka di sini menjadi beta y2n, ya, karena y2n yang ini y3n, ya, outputnya juga y3n, x3n outputnya y3n, maka untuk sinyal nomor 1 AXN dia bersifat linear. Ya, ini untuk soal nomor 1. Sementara untuk soal nomor 2, YN saya adalah X kuadrat N, ya, X1N, maka Y1N-nya adalah X1 kuadrat N, X2N, maka Y2N-nya adalah X2 kuadrat N. Kalau ada X3N saya alfa X1N tambah beta X2N, maka Y3 saya adalah X3N kuadrat. X3-nya yang ini ya, alfa X1N plus beta X2N dikuadratkan. Maka Y3N saya adalah alfa kuadrat X1 kuadrat N ditambah 2 alfa X1N, sorry, ini X1N. Ya, beta X2N tambah beta kuadrat X2N, X kuadrat, X2 kuadrat N. Maka Y3N saya adalah A kuadrat, karena ini X1 kuadrat N itu adalah Y1N, maka Y3 saya adalah A kuadrat Y1N ditambah 2 alfa beta X1N X2N ditambah beta kuadrat X2N. Ya, karena tidak superposisi dan homogenitas, maka X kuadrat N bersifat non-linear. Jadi sistem ini tidak bisa direalisasikan, ini bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum lanjut? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua itu adalah time invariant. Maksudnya time invariant itu adalah sistem kita itu tidak berubah terhadap waktu, ya. Jadi kalau misalkan inputannya kita geser sejauh t, maka outputnya juga harus kita geser sejauh t. Atau kalau misalnya inputannya kita geser sejauh k, maka outputnya juga harus kita geser sejauh k untuk sistem waktu diskrit. Ya, jadi untuk time invariant atau tidak berubah terhadap waktu, rumus yang bisa teman-teman gunakan adalah X. Ini dia kita geser ke kanan ya, jangan geser ke kiri. Kalau ke kiri dia tidak bisa direalisasikan, sistemnya tidak stabil. Ya, jadi rumusnya adalah X T dikurang T0, maka Y-nya juga harus T kurang T0 untuk sistem waktu kontinu.
Sementara untuk sistem waktu diskrit, ya, xn dikurang k, maka y-nya juga n dikurang k. Ya, oke, ini contohnya kalau misalkan sinyal aslinya teman-teman geser gitu ya, xt-nya, ini outputannya masuk sistem, nah kita geser satu ke kanan, maka dia juga tergeser satu ke kanan. Itu contohnya time invariant. Nah, ini contohnya kita gunakan soal yang tadi, ya. Nah, ini kalau yn-nya sama dengan axn, ya. Nah, kalau misalkan kita geser inputannya sejauh k, maka keluarannya menjadi yn, k sama dengan axn kurang k. Ya. Nah, kalau misalkan outputnya kita geser sejauh k, maka sinyal kita menjadi yn min k sama dengan ax min k. Karena masukan dan keluarannya sama, maka sifat sinyal yang ini dia time invariant. Ya, lihat contoh yang nomor 2. Ya, jika masukannya kita geser sejauh k, maka keluarannya adalah n, k sama dengan x2n dikurang k. Langsung dikurang k saja. Ya. Tapi sementara kalau misalnya keluarannya kita geser sejauh k, maka dia sinyalnya menjadi x2n kurang k. Ya. Karena masukan tidak sama dengan keluaran, maka untuk sistem yang ini dia tidak sinyalnya tidak varian atau time varian. Jadi ini nggak boleh, tidak bisa direalisasiin. Jadi sifatnya harus time invariant. Ya, habis ini ada pertanyaan? Nanti UTS sistem ya. Kalau yang digeser, yang ditambahinnya itu di 2x itu ngaruh ke variannya nggak, Bu? 2x yang mana? Misalnya amplitudonya kan soal kemarin ya. Dari soal ini teman-teman bisa lihat sifat time invariant dan time invariant itu dia ngaruhnya Ya, ke variabel bebasnya atau variabel tak bebasnya. Dari sini bisa kelihatan. Ya, yang bebas. Ya, oke, berarti dia hanya pengaruh ke variabel variabel tak bebas. Bebasnya. Bebasnya. Oke. Selama dia nggak ngotak-ngatik variabel bebasnya nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke dalam variabel bebasnya, nah itu hati-hati teman-teman lihat sinyalnya. Selama sumbu y-nya nggak selama sumbu sumbu x-nya nggak diotak-atik nggak masalah. Ya, tapi kalau sumbu y diotak-atik, selama sumbu x-nya nggak diotak-atik, teman-teman harus perhatikan ya. Kalau sumbu x-nya diotak-atik, berarti ini time invariant atau time variant gitu ya. Tapi kalau misalnya sumbu y-nya diotak-atik, nggak masalah. Karena ini nggak akan ngaruh ke nilai x-nya, sumbu x-nya. Ya. Kalau variabel tak bebasnya, di sini kan variabel tak bebas nih, diotak-atik yang A, nggak masalah. Kan nanti kita lihat di dalam si x-nya. Ya, ada lagi? Saya lanjut. Oke, tidak ada, kita lanjut ke kausalitas. Ya, suatu sistem dikatakan kausal jika keluarannya itu hanya bergantung pada masukan saat ini dan masukan sebelumnya. Jadi masukan saat ini itu adalah xn, ya, dan masukan sebelumnya itu adalah xn-1, xn-2, xn-3, dan seterusnya. Tapi kalau dia udah x plus 1 gitu ya, x2n gitu ya, itu maka dia tidak kausal. Ya. Nah, kalau dia tidak kausal, maka sistemnya tidak bisa digambarkan atau direalisasikan. Ya, ini contohnya. Nah, ini misalkan contoh respon impuls sistem waktu diskrit. Nah, ini kausal. Ya, ini tidak kausal. Kenapa? Ada sinyal di sisi kiri. Nah, ini kausal, tapi ini tidak kausal. Ya, karena sinyalnya ada di sisi sumbu imajiner yang kiri, sisi kiri. Tak boleh. Yang boleh hanya sinyalnya di sebelah ini saja. Ya, oke, ini contohnya untuk kausal dan non kausal. Nah, ini contohnya. Nah, ini non kausal ya, karena dia berada di
sisi kiri. Kalau ini boleh, karena dia berada di sisi kanan, boleh, sinyalnya boleh. Berarti ini non kausal, nah ini kausal. Jadi teman-teman lihat dari gambarnya saja. Ya, oke. Nah, ini contohnya kalau kausal, contohnya yang ini. Ya, ini masukkan sekarang, berarti dia kausal. Nah, YN, XN plus 3X, N-1, berarti ini masukkan sekarang, ini masukkan sebelumnya. Kalau ini contoh sinyal untuk yang non-kausal, karena dia XN plus 1, berarti dia sesudahnya, nggak boleh. Ini juga nggak boleh X2N. Ya, teman-teman lihat dari sinyalnya. Nah, ini untuk kausal. Selanjutnya untuk yang keempat, sifat stabil. Ya, nah suatu sistem dikatakan stabil kalau memenuhi sifat bibol dan atau letak pool. Ya, jadi teman-teman melihat kestabilan sistem bisa melalui dua cara. Yang pertama, bibol, bounded input, bounded output, atau melalui letak pool atau akar-akar polinomialnya. Ya, nah bibol itu apa? Jadi kalau misalkan inputannya terbatas, maka outputnya juga harus terbatas. Ya, itu BIBO, bounded input, bounded output. Nah, rumusnya itu adalah untuk sistem waktu diskrit, teman-teman pakai sigma, jumlahkan sigma dari nilai mutlak dari respon impulsnya harus kecil dari tak hingga. Ya, di mana nilai respon impuls N-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini untuk sistem waktu diskrit. Sementara untuk sistem waktu kontinu, teman-teman integralkan nilai respon impuls T-nya. Ya, integralkan di mana nilai batas integralnya itu adalah min tak hingga sampai tak hingga. Jadi untuk sistem waktu diskrit pakai sigma, untuk sistem waktu kontinu pakai integral. Tapi kalau misalnya BIBO sulit, teman-teman cukup lihat letak poolnya saja, karena ini lebih mudah untuk melihat sistem stabil atau tidak. Ya, kalau saya menyarankan pakai letak poolnya saja. Karena teman-teman tidak perlu menintegralkan atau menjumlahkan. Ya, cukup tahu akar-akar polinomialnya saja. Ya, kalau untuk letak pool, untuk sistem waktu kontinu, posisi poolnya itu adalah, atau akar-akar polinomialnya itu di sebelah kiri sumbu imajiner. Ya, sementara untuk sistem waktu diskrit, dia harus berada di dalam lingkaran satuan. Ya, nah ini contohnya, kalau misalkan untuk sistem waktu kontinu, ya, akar-akar polinomialnya itu harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner ini, sumbu Y. Harus berada di sisi kiri sumbu Y. Ya, sementara untuk sistem waktu diskrit, maka dia harus berada dalam lingkaran satuan. Ini namanya lingkaran satuan, di mana dia memiliki jari-jari 1, 1, 1, 1. Berarti diameternya 2. Ini enggak presisi ya. Jadi ini 1, 1 ya. Ini namanya lingkaran satuan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke sistem waktu kontinu? Izin bertanya, Bu. Silakan. Oh, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang sinyal waktu diskrit itu emang harus lingkaran ya, Bu. Terus si jari-jarinya itu harus satu, Bu. Iya. Harus berada di dalam lingkaran satuan. Berarti lingkaran satuan itu ya lingkaran di mana semua jari-jarinya ke tiap titiknya itu satu dari titik 0,0. Oh, berarti kalau jari-jarinya lebih dari 1 kayak 2 gitu nggak mungkin ya, Bu? Berarti dia tidak stabil, berarti tidak bisa stabil. direalisasikan, iya. Oh, oke, Bu. Ya, harus berada di dalam lingkaran satuan ini, lingkaran yang nggak presisi ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Saya lanjut ke sistem operator. Jadi sistem kita itu sebelum teman-teman melakukan proses matematis di dalam sistem, jadi sinyal kita itu perlu kita lakukan yang namanya kita transfer dia ke dalam bentuk P dan Q. Ya, kalau misalkan dia sistem waktu kontinu pakai P, kalau dia sistem waktu diskrit pakai Q. Ya, jadi
sistem operator itu rumusnya adalah output dibagi dengan input. Ya, lambangnya adalah L. Ini sistem operator atau fungsi transfer system. Ya, di mana untuk sistem waktu kontinu itu adalah sistem operator P sama dengan numerator P dibagi dengan denumerator P. Ya, di mana untuk P pangkat plus itu adalah operator diferensial atau D per dt. Sementara untuk P pangkat minus itu adalah operator integral atau integral dt. Ya, kalau misalkan sistemnya nanti dalam bentuk diferensial pakai P plus. Kalau nanti sistemnya itu dalam bentuk integral pakai P pangkat min. Ya, ini untuk sistem waktu kontinu. Sementara untuk sistem waktu diskrit, teman-teman pakai sistem operator key. Ya, di mana L-key sama dengan numerator key dibagi dengan denumerator key. Di mana key pangkat plus itu adalah operator maju dan key pangkat min itu adalah operator tunda. Di sini saya berikan contoh, key pangkat min 1xn itu contohnya adalah xn min 1. Sementara key xn itu adalah xn plus 1. Kalau misalkan di sini x min 3, maka di sini adalah key pangkat min 3. Ya. Kalau misalkan di sini n plus 4, maka key-nya itu adalah key pangkat 4. Hati-hati. Nah, ini adalah key pangkat 4. Ya, itu maksudnya. Jadi teman-teman ganti dulu ya xn min 3 dengan key pangkat min 3 xn. Kita lakukan fungsi transfer. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini contohnya. Tentukan fungsi transfer atau sistem operator untuk sinyal waktu diskrit berikut gitu ya. Untuk sinyal dalam sistem waktu diskrit berikut ya. Oke. Sinyalnya itu adalah 3yn plus 4yn min 1 plus 7yn sama dengan 2xn plus 5xn min 1. Oke, jawabannya adalah, nah, yang ini ya. Teman-teman keluarkan dulu yn-nya. Keluarkan yn-nya, setelah itu kumpulkan dia dengan sistem operatornya. Ya, berarti ini 3 plus 4 Q min 1 plus 7 Q min 2. Ini untuk yn. Sementara untuk xn itu adalah xn 2 plus 5 Q pangkat min 1. Ya. Oke. Nah, maka sistem operatornya itu adalah numerator Q dibagi dengan denumerator Q. Maka 2 plus 5 Q min 1 ini adalah numeratornya, sementara untuk komponen yn itu adalah denumeratornya. Ya, berarti 2 plus 5 Q pangkat min 1 dibagi dengan ini 3 plus 4 Q pangkat min 1 tambah 7 Q pangkat min 2. Teman-teman kalikan dengan bilangan sekawannya. Karena di sini pangkat minus, kalikan dengan bilangan sekawannya. Supaya kita bisa mendapatkan akar-akar polinomialnya. Ya, kalau dalam pangkat minus segini kita nggak bisa mencari akar-akar polinomialnya. Makanya teman-teman kalikan dengan bilangan sekawannya. Lihat di sini. Ya, di sini adalah pangkat min 2, maka bilangan sekawannya adalah Q kuadrat. Kalikan dia dengan Q kuadrat. Maka hasilnya adalah 2Q kuadrat ditambah 5Q dibagi dengan 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 7. Arti ini adalah sistem operatornya, yang ini. Ya, jadi untuk sinyal 3yn plus 4yn min 1 tambah 7yn min 2 sama dengan 2xn plus 5xn min 1, maka sistem operatornya adalah LQ sama dengan 2Q kuadrat ditambah 5Q dibagi dengan 3Q kuadrat ditambah 4Q per 7. Tambah 7. Itu untuk fungsi transfer sistemnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau yang berarti harus dikali Q 2, Q pangkat 2, Bu. Atau ada Q pangkat 4 atau Q yang lainnya, Bu?
Tergantung lihat di sini. Lihat yang terakhir ini pangkatnya pangkat berapa. Kalau misalkan di sini Oh, pangkat 4, min 4, maka penggali bilangan sekawannya adalah Q pangkat 4. oh berarti yang paling besar gitu ya, Bu? Harus dihilangin ya? Kalau pangkat minus-minus gini berarti yang paling kecil ya. Oh, yang paling kecil ya. Iya. Nah, lihat pangkatnya. Ya. Lihat pangkat yang terakhir saja. Ini kan sudah urut nih. Nah, lihat pangkat yang terakhir, kalikan dengan bilangan sekawannya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang xn 2 plus 5 q min 1 tuh kan asalnya dari n min 1. Nah, itu tuh emang harus dibentuk menjadi positif, Bu. Semua bentuk ininya tuh. Yang mana yang positif? Bentuk ininya persamaannya harus dibentuk ke positif dulu gitu ya, Bu. Ini kan memang positif, plus 5xn min 1. Ya. Ini plus 5 kan? Mm-mm. Maka di sini plus 5. Kalau di sini minus, ya di sini juga harus minus. Oh, ya. Salah lihat, Bu. Berarti. Ya, oke. Lagi, lanjut. Ibu mau nanya, Bu? Ya, sebelum saya lanjut. Iya, Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Kalau semisal nih, Bu, itu kan 5xn min 1, Bu ya. Kalau nanti di soal atau di kuis gitu, Bu, ketemunya 5x 3n plus 1, nanti gimana, Bu, jadi pangkatnya, Bu? Apa tetap pangkat 1 atau gimana, Bu? Tetap pangkat 1 selama di dalam sini yang 1. Oh, berarti pangkat tuh ngeliat dari yang setelah n ya, Bu ya? Iya. Oh iya, terima kasih, Bu. Terus yang angka 3 yang di depan itu ntar diapain, Bu? Yang 3 di sini, ya di sini jadi 3. Tinggal ganti aja, ini kan konstantanya. Bukan, Bu. Maksudnya kan ini kan 3xn min 1, Bu. Nah, misalnya nanti ada di soal juga 3x 4n min 1. Nah, nanti ntar nilai 4-nya ini diapain gitu, Bu? 4 di depan di sini. Iya, Bu. Nggak akan. Berarti sinyalnya itu berarti yang tadi. Sifatnya berarti tidak kausal. Berarti nggak bisa direalisasiin. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti itu dia sinyal sesudahnya berarti tidak boleh. Ya, berarti sinyalnya nggak bisa direalisasiin di sistem. Iya, baik, Bu. Ya, oke. Izin tanya, Bu. Berarti yang pangkat tuh itu tuh posisi n-nya di mana ya, Bu, itu tuh? Berarti. Iya. Oh iya, Bu. Sudah ada lagi? Ini nanti UTS-nya sistem ya, sinyal nggak ada lagi. Sinyal nggak ada di soal UTS, sistem saja. Ya, oke. Satu orang satu soal. Soalnya beda-beda tiap orang ya. Oke, sekarang kita bahas solusi persamaan. Jadi dalam sistem ya, untuk mencari outputnya kita harus gunakan solusi. Ya, kalau misalkan untuk sistem waktu kontinu kita gunakan solusi persamaan diferensial. Tapi kalau untuk sistem waktu diskrit kita gunakan solusi persamaan diferens. Ya. Nah, hari ini kita bahas solusi persamaan diferensial dulu. Untuk sistem waktu kontinu. Ya, oke. Nah, untuk solusi persamaan diferensial ya itu digunakan untuk sistem waktu kontinu. Ya, bentuk umumnya itu adalah AN diferensial pangkat NYT dibagi dengan DT pangkat N ditambah dengan AN kurang 1 D pangkat N kurang 1 YT dibagi dengan DT pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai dengan A0 YT sama dengan BM diferensial DM XT dibagi dengan DT pangkat M dan seterusnya sampai dengan
B0 xt. Ya. Nah, N itu adalah orde dari persamaan diferensialnya. Sementara untuk sigma AI, ya, AI yang ini yang di depan, A0 sampai ke AN, itu adalah koefisien untuk penyebutnya atau denumeratornya. Ya. Sementara untuk BI, B0 sampai ke BM, ya, itu adalah koefisien untuk numeratornya. Ya. Nah, di mana umumnya itu adalah nilai N-nya ini harus lebih besar daripada M-nya. Artinya pangkat si N itu harus lebih besar dari pangkat M-nya. Ya, agar kausal, agar sistemnya bisa direalisasikan. Ya, misalkan P itu adalah diferensial D per DT, maka rumus yang di atas itu bisa kita sederhanakan menjadi AN P pangkat N plus AN min 1 P pangkat N min 1 dan seterusnya sampai A0 dikali dengan YT itu sama dengan B MP pangkat M ditambah dan seterusnya sampai B0 dikali dengan XT. Jadi yang rumus di atas teman-teman bisa sederhanakan menjadi rumus yang di bawah. Ya. Nah, jadi rumusnya menjadi LP sama dengan YT per XT itu sama dengan numerator P dibagi dengan denumerator P itu sama dengan BMP pangkat M ditambah dengan BM-1 P pangkat M min 1 dan seterusnya sampai dengan B0 dibagi dengan AN P pangkat N plus AN min 1 P pangkat N min 1 dan seterusnya sampai dengan A0. Di mana LP ini adalah sistem operator atau fungsi transfernya. Numerator P itu adalah BM, P pangkat M, dan seterusnya sampai ke B0. Dan denumerator P-nya itu adalah AN, P pangkat N, dan seterusnya sampai dengan A0. Jadi teman-teman pakai rumus yang ini. Nah, untuk mencari solusi persamaan diferensial, itu adalah penjumlahan dari solusi komplementer dan solusi partikulernya. Ya, sama halnya nanti untuk persamaan difference di sistem waktu diskrit juga adalah penjumlahan dari solusi komplementernya dan solusi partikulernya. Nah, solusi komplementer ini adalah solusi coherent system, ya, coherent system jika inputannya 0. Ya, jadi YCT, C ini indikasi komplement, ya. Jadi solusi komplement T itu jika XT-nya sama dengan 0. Jadi keluaran sistem jika masukannya sama dengan 0. Ya, jadi denumerator P dikali dengan YCT itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan untuk komplement YCT-nya sama dengan sigma dari AI YIT, di mana I-nya itu 1 sampai N, ya, di mana Y1T itu adalah eksponensial pangkat R. R itu adalah akar-akar polinomialnya, sementara AI itu adalah konstanta. Oke, kita lihat contohnya, supaya tidak bingung. Oke, ini saya skip dulu. Oke, nanti kita bahas yang ini di contoh soal ya, kalau ini nanti teman-teman bingung, saya lanjutkan. Oke, yang kedua itu adalah solusi partikular atau solusi khusus, ya, atau P simbolnya, itu adalah keluaran sistem jika masukannya tidak 0. Ya, jadi YPT itu jika XT-nya tidak sama dengan 0. Ya, jika masukannya eksponensial, maka outputnya juga harus eksponensial. Ya, misalkan XT sama dengan A eksponensial X pangkat ST, ya maka untuk solusi partikular YPT-nya sama dengan sistem operatornya teman-teman kalikan dengan inputannya, di mana nilai P-nya ini teman-teman ganti dengan nilai S-nya. Ya, jadi nilai P-nya ganti dengan S-nya, pangkat dari eksponensialnya. Ya, nah jika inputannya sinusoidal, maka buat si sinyal kita menjadi sinusoidal. Pakai Euler, di mana eksponensial pangkat JWT itu sama dengan cos omega T plus J sin omega T. Di mana cos omega T ini adalah nilai realnya, dan sin WT itu adalah imajinernya. Ya, oke. Nah, kalau misalkan XT saya itu adalah A cos omega T, ya, di mana ini adalah nilai real dari A eksponensial JWT,
Ya, maka solusi partikularnya itu adalah sistem operatornya teman-teman kalikan dengan inputannya, di mana P-nya ini ganti dengan J omega. Ya, nah kalau misalkan XT itu adalah asin omega T, di mana ini adalah imajinernya, maka untuk solusi partikularnya sama, ya. Solusi partikularnya itu adalah sistem operatornya teman-teman kalikan dengan inputannya, P-nya ganti dengan J omega juga. Ya, ini ada. Nah, jadi solusi persamaan diferensial itu adalah solusi komplementer teman-teman jumlahkan dengan solusi partikularnya. Kita lihat contohnya. Ya, misalkan sistem sinyal waktu kontinu, di mana sistem waktu kontinu dengan sinyal waktu kontinu itu adalah D kuadrat YT dibagi dengan DT kuadrat ditambah dengan 10 EYT per DT sama ditambah 24 YT itu sama dengan 50 eksponensial pangkat min 2T cos 3T, di mana Y0-nya sama dengan 4 dan DY0-nya per DT sama dengan 1. Cari solusi persamaannya. Yang kedua, cek apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Ya, oke. Nah, caranya adalah yang pertama, teman-teman cari dulu fungsi transfer sistemnya. Ya, oke, cari dulu fungsi transfer sistemnya, berarti dari sinyal yang D kuadrat YT per DT kuadrat dan seterusnya itu adalah sistem operatornya YT P pangkat 2 plus 10P plus 24. Ya, sama dengan 50 eksponensial min 2T cos 3T. Ini fungsi transfernya. Ya, karena di sini tidak ada XT, ya, maka di sini XT-nya 1. Maka numerator P-nya 1. Jadi fungsi transfernya adalah 1 per P kuadrat plus 10P plus 24. Ya, setelah itu teman-teman cari faktorisasinya. Ya, maka untuk P kuadrat plus 10P tambah 24, faktorisasinya adalah P plus 4, P plus 6. Ini yang saya bilang letak poolnya. Teman-teman lihat nanti akarnya ini. Ya, P plus 4 itu adalah P sama dengan min 4, P plus 6 itu adalah P sama dengan min 6. Ya, sementara untuk XT itu dia 50 eksponensial pangkat min 2T cos 3T. Teman-teman cari nilai realnya, karena ini cos, maka kita cari nilai realnya. Realnya berarti 50 eksponensial min 2T eksponensial J3T. Ya, maka untuk XT dia menjadi real 50 eksponensial min 2 plus J3T. Ya, ini untuk sinyal XT. Nah, maka kita mulai cari solusi persamaan untuk sistem waktu kontinu, yaitu diferensial, adalah solusi komplementer ditambahkan dengan solusi partikularnya. Ya, solusi komplementer itu terjadi saat XT sama dengan 0. Maka, kalau XT-nya sama dengan 0, maka YCT-nya menjadi, kita tidak tahu konstantanya berapa ya, maka di sini kita bikin A. A eksponensial pangkat min 6T ditambah dengan B eksponensial pangkat min 4T. Ini untuk solusi komplementer. Ya, sementara untuk solusi partikular, tadi itu adalah sistem operatornya dikali dengan XT-nya. Ya, nah tadi untuk XT dia adalah nilai real dari 50 eksponensial pangkat min 2 plus J3T dibagi dengan P kuadrat tambah 10P tambah 24. P-nya teman-teman ganti dengan S-nya. S-nya di sini adalah min 2 plus J3. Masukkan di sini P-nya ganti min 2 plus J3. Ya. Nah, sehingga sinyal saya menjadi, ya ini saya pecah menjadi cos, ya, cos dan sin lagi, karena saya mau mengambil nilai realnya, ya, berarti sinyal saya yang di atas menjadi 50 eksponensial min 2T cos 3T plus J50 eksponensial pangkat min 2T sin 3T dibagi dengan yang ini. Ini saya masukkan ke sini, ini ke sini ya, menjadi 4 kurang J12 kurang 9 kurang 20 tambah J30 tambah 24. Ya. Nah, yang ini teman-teman keluarkan 50 eksponensial pangkat 2T-nya. Ya. Nah, maka nilai realnya itu ya nilai real ya real cos 3T plus J sin 3T. Yang ini nanti teman-teman kalikan.
hasil yang di bawah itu menjadi min 1 plus J18. Kalikan dengan bilangan sekawannya, dikalikan berarti dengan min 1 min J18. Yang ini, yang dalam nilai-nilai real ini, teman-teman kalikan dengan min 1 min J18. Yang di bawah kalikan dengan bilangan sekawannya, sehingga dihasilkan 50 eksponensial pangkat min 2T min cos 3T, yang ini dikalikan dengan min 1, sin kalikan dengan yang ini, ya, ditambah 18 sin 3T per 325. Ya, sehingga untuk solusi partikular itu adalah 36 per 13 eksponensial pangkat min 2T sin 3T dikurang dengan 2 per 13 eksponensial pangkat min 2T cos 3T. Ya, maka solusi kita menjadi YCT plus YPT. Ya, berarti sinyalnya menjadi A eksponensial min 6T plus B eksponensial min 4T ditambah 36 per 13 eksponensial pangkat min 2T sin 3T dikurang 2 per 13 eksponensial pangkat min 2T cos 3T. Ini adalah untuk YT. Ya, jadi kita harus mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman pakai yang penurunan yang di atas tadi. Karena yang diketahui di soal adalah penurunan. Ya, sinyalnya ini teman-teman turunkan. Sehingga menjadi min 6A eksponensial pangkat min 6T dikurang 4B eksponensial min 4T dan seterusnya sampai dengan 4 per 13 eksponensial min 2T cos T. Masukkan saat Y 0 sama dengan 4, maka persamaannya menjadi 54 per 13 sama dengan A plus B. Ini persamaan pertama. Ya. Nah, saat turunan pertama sama dengan 0, itu sama dengan 1, T-nya 0, maka hasilnya 1. Teman-teman masukkan ke persamaan yang ini, masukkan ke yang sini, ya. Maka hasilnya itu adalah ini, ya, min 6A kurang 4B sama dengan min 99 per 13. Teman-teman substitusi dan atau eliminasi persamaan 1 dan 2, maka dihasilkan A-nya itu adalah min 9 per 2, dan B-nya itu adalah 225 per 26. Maka solusi persamaannya adalah, ini hasil akhirnya, YT sama dengan, masukkan A-nya, min 9 per 2, eksponensial, min 6T plus 225 per 26, nilai B-nya, eksponensial min 4T ditambah dengan 36 per 13 eksponensial min 2T sin 3T, dikurang 2 per 13 eksponensial min 2T cos 3T. Ini hasil akhirnya. Maka solusi persamaan diferensialnya adalah ya, oke, ini hasilnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini untuk jawaban yang A. Ya, oke. Ini dia hasilnya. Sementara cek kestabilan sistem, karena di sistem waktu kontinu, teman-teman cek akar-akar polinomialnya. Akarnya tadi min 6 dan min 4, berada di sisi sebelah kiri sumbu imajiner. Maka sistem kita stabil. Maka sistem ini bisa direalisasikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Di slide sebelumnya, Bu, yang ada bilangan penyebutnya itu 325, Bu. Ya. Nih. Nah, ini, Bu. Ya. Itu kan dapat dari mana gitu, Bu, nilai 325-nya nilai penyebut? Min 1 plus J18 dikalikan dengan min 1 min J18. Oh, berarti buat persamaan yang ini boleh pakai kalkulator ya, Bu, ya? Boleh. Nanti ujiannya Baik, Bu. pakai kalkulator. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan yang di min 2 tam plus J3 itu kan dipindahin ke penyebutnya, Bu. Kenapa jadi 4 min J12, Bu? Yang mana? Yang persamaan 2, Bu, yang YPT yang sama dengan min 2 plus J3. Di slide ini apa di atas?
slide ini Bu, yang slide 33. Saya 33, yang mana nih? Yang persamaan yang keduanya Bu, yang ada min 2 plus J3. Min 2 plus J3. Kan kata Ibu kan tadi dijelasinnya dipindahin ke penyebut bawahnya Bu. Oh Jadi yang hasilnya ini P-nya ya P. P ini kan dari CS, pangkat CS yang di atas. ya Bu. Masukkan ke sini. Terus yang bingung di mana? Yang bingung hasilnya Bu, jadi 4 kurang J12 gitu Bu. Iya, ini kan berarti kan P kuadrat, berarti kan min 4 plus J3 dikuadratkan, ditambah 10 dikali min 2 plus J3. Min 2 plus J3 dikuadratkan kan berarti 4. Kurang J12, kurang 9. Oh, dikuadratin ya Bu? Oh ya, siap ya. Iya, masukkan P-nya di sini. Oh iya, makasih Bu. Berarti nanti yang di bawah tergantung nilai dari yang si S-nya atas ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Bu, izin bertanya Bu. Ya. Mungkin mengenai teknis tugas ya Bu, nanti juga kan selanjutnya itu bakal ada tugas UAS sama UTS juga gitu. Boleh gak Bu kalau misalnya setelah tugas itu mungkin satu hari setelah pengumpulan tugas itu di-share juga gitu kunci jawabannya. Soalnya belajar dari kemarin itu banyak banget yang beda gitu Bu. Jadi banyak banget keraguan sama jawaban kita sendiri Bu. Soalnya yang Rizky takutin itu bukan pas jawabannya salah tapi kayak ngerasa benar padahal salah gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada tugas saya selalu bertanya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Karena kalau saya share, saya yakin itu tidak semua orang yang membuka lembar jawabannya. Makanya saya tanya teman-teman ada yang mau ditanyakan, jadi semuanya bisa mendengarkan kalau misalnya teman-temannya ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya tidak akan membahas jawabannya. Karena percuma, kalau menurut saya percuma kalau saya beri jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ya, karena UTS-nya sama aja hasilnya. Nggak paham juga. Ya, belajar dari senior-seniornya yang dulu ya. Jadi menurut saya kalau ada yang nggak paham boleh bertanya, tapi kalau menurut saya nggak ada yang ditanyakan, ya udah saya nggak akan jawab. Ya, makanya kalau ada tugas minggu sesudahnya sebelum mulai pelajaran baru, saya bilang teman-teman ada yang bertanyakan tugas? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kalau ada, kita bahas bareng-bareng. Ya, paling tidak kalau kita bahas bareng-bareng, teman-teman yang lain yang tidak bertanya bisa mendengarkan juga. Ya, oke, bukannya saya tidak mau memberikan jawabannya, tapi belajar dari seniornya yang dulu, sama saja hasilnya gitu loh. Saya share jawabannya, pas ujian, aku nggak bisa gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada ragu, boleh TM saya boleh. Nanti saya jawab pertanyaan yang ragu yang mana. Karena yang bertanya berarti yang mau belajar gitu ya. Nggak bertanya berarti ya sudah gitu. Nilainya sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Ya, oke. Berarti kalau masih kurang paham, ragu boleh PM saya jawab. Ya, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bu, masih di slide ini. Slide-nya ini boleh. Ya. Ketika dikalikan dengan bilangan sekawannya yang min 1, min J18, ya. Nah setelahnya itu, kenapa J-nya hilang Bu? Baik di pembilang maupun di penyebut. J kali J. J kali J ikut J kuadrat min 1. Gimana Bu? J kali J kuadrat hasilnya min 1. Ingat lagi pelajaran kalkulusnya ya, J kali J. J kuadrat itu nilainya minus 1. Ini makanya kenapa dikalikan bilangan sekawan, supaya kita bisa menghilangkan nilai J-nya, nilai imajinernya, sehingga hasilnya itu adalah sudah nilai real. Ya, karena ini kita kalikan, berarti ini adalah 1. Ya, ini kan jadinya plus J18 dikurang J18
J kuadrat min 1 berarti plus 18 kali 18 itu adalah 324. Berarti hasilnya 1 plus 324 hasilnya 325. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sudah paham Bu. Ya. Ada lagi, Dek? Ibu izin bertanya di slide sebelumnya, Ya, sebelumnya boleh. yang yang XT sama dengan yang 50E pangkat min 2T. Nah, itu kan itunya tuh cos ya Bu ya. Jadi Cos, yang dicarinya berarti yang di bawahnya tuh real. Nah, berarti kalau di atasnya yang diketahuinya sin, berarti yang dicarinya bilangan imajinernya ya Bu. Atau Iya, ini im juga imajiner, tapi nanti hasilnya harus jangan dalam J ya, harus J-nya nanti hilang. Cara menghilangkan J, cari kalikan dengan bilangan sekawannya ntar. Oh iya ya. Ya, Terima kasih Bu. Ya. Tapi nanti UTS nih saya usahakan soalnya sama nih kos gitu, jadi nanti teman-teman tinggal ganti angkanya saja. Terima Ya. kasih Bu. Ya. Sudah? Saya lanjut. Ada lagi? Saya lanjut nih. Lanjut ke solusi persamaan difference. Nggak ada lagi? Ada lagi nggak ya? Saya lanjut nih. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini selanjutnya kita bahas modul solusi persamaan difference untuk sistem waktu diskrit. Ya. Nah, bentuk umumnya itu adalah sigma dari AI yn-1, ya, nilai I-nya itu dari 0 sampai nilai periodanya N besar, berarti si N-nya ya, nanti nilai N-nya itu. Nah, disama dengan sigma dari BI Xn-1, I-nya itu dari 0 sampai si M. Ya, dimana N-nya itu harus besar sama dari 0. Tadi N-nya dari 0, 1, 2 gitu ya. N-nya nggak boleh plus 1, min 1, min 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan A0-nya itu sama dengan 1, maka rumus kita menjadi YN plus A1, YN min 1, ditambah dan seterusnya sampai AN besar, YN dikurang N besar, sama dengan B0 XN plus dan seterusnya sampai BM XN dikurang M besar. Ya, di mana operatornya adalah operator Q, maka rumus teman-teman itu menjadi YN 1 plus A1 Q pangkat min 1 ditambah dan seterusnya sampai ke AN besar Q pangkat min N besar sama dengan XN. Ini berarti kita cari operatornya ya, sistem operatornya B0 tambah dan seterusnya sampai BM besar Q pangkat min M besar. Ya, maka sistem operatornya menjadi LQ sama dengan YN plus XN itu sama dengan numerator Q dibagi dengan denominator Q itu sama dengan B0 plus B1 Q pangkat min 1 dan seterusnya sampai ke BM besar Q pangkat min M dibagi dengan 1 plus A1 Q min 1 ditambah dan seterusnya sampai AN besar Q pangkat min E besar. Jadi, untuk denominator Q dikali dengan YN akan sama dengan numerator Q dikali dengan XN. Ya. Nah, sama halnya untuk solusi persamaan diferensial. Untuk solusi persamaan diferensial itu juga penjumlahan antara solusi komplementer dan solusi partikulernya. Kita bahas dulu komplementer untuk sinyal di sistem waktu diskrit. Nah, solusi komplementernya itu adalah jika deretan masukannya sama dengan 0, ya, maka denominator Q YN itu sama dengan numerator Q dikali 0. Ya, maka denominator Q-nya itu akan sama dengan 0, di mana solusinya akan menjadi YCN, ya, atau untuk solusi komplementer N itu sama dengan sigma dari AK R K pangkat M, di mana K-nya dari 1 pangkat M. Ya, R itu adalah akar-akar polinomialnya. Ya, yang ini nggak usah, saya lanjutkan saja ke contoh. Oke, nah ini yang kedua solusi partikular. Ya, kalau sistem keluaran sistemnya
Jika masukannya tidak sama dengan 0, ya, maka denumerator Q dikali dengan solusi partikular N itu sama dengan numerator Q dikali dengan Xn-nya. Maka untuk solusi partikularnya sama dengan numerator Q dikali dengan Xn dibagi dengan denumerator Q-nya. Maka untuk solusi partikular N-nya itu sama dengan sistem operatornya teman-teman kalikan dengan Xn-nya. Jika ada kasus khusus, kalau misalkan inputnya eksponensial, maka Xn-nya sama dengan AS pangkat N. Ya, maka solusi khususnya itu adalah YPN sama dengan sistem operator dikali dengan Xn, di mana Q-nya teman-teman ganti dengan S-nya. Ya, Q-nya ganti dengan S-nya. Oke. Nah, maka solusi persamaannya itu adalah solusi persamaan difference-nya itu adalah solusi komplementer ditambahkan dengan solusi partikularnya. YCN plus YPN. Nah, ini contohnya suatu sinyal ya pada suatu sistem waktu diskrit ya, sinyal waktu diskrit YX dia memiliki YN plus 3 dikurang 8 YN plus 2 ditambah 37 YN plus 1 dikurang 50 YN itu sama dengan 8 0,5 pangkat N, di mana saat N sama dengan 0, outputnya 2, saat N sama dengan 1, outputnya 3, saat N sama dengan 2, outputnya 5. Nah, teman-teman cari solusi persamaannya. Yang kedua, cek apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Oke, kita jawab. Nah, yang ini. Oke, yang pertama tetap teman-teman cari fungsi transfer sistemnya. Ya. Nah, dari soal yang di atas, maka fungsi transfernya itu adalah YN Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat ditambah 37Q dikurang 50 sama dengan 8 0,5 pangkat N. Ya, maka sistem operatornya adalah 1 per Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat ditambah 37Q dikurang 50. Ya. Nah, solusi persamaan itu adalah solusi komplementer dijumlahkan dengan solusi partikularnya. Maka kita cari dulu solusi komplementernya. Teman-teman lihat stepnya, karena nanti UTS itu adalah pangkat 3. Ya. Solusi komplementer, ya, maka kita cari dulu denumerator Q-nya, itu adalah Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat plus 37Q kurang 50. Maka denumerator Q-nya ini nanti berguna untuk mencari akar-akar polinomialnya supaya mengetahui sistemnya stabil atau tidak. Ya, maka Q-nya itu adalah Q min 2 menjadi Q kuadrat dikurang 6Q plus 25. Ini saya tidak bisa memfaktorisasikan langsung, maka saya menggunakan rumus ABC. Ya, berarti Q1-nya itu adalah 2. Jadi saya harus mencari Q2 dan Q3-nya dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC berarti min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga saya dapatkan Q2 saya itu adalah 3 plus C4. Nah, 3 plus C4 ini teman-teman rubah menjadi sudut R sudut theta. Ya, sehingga menjadi 5 sudut 53,13. Jadikan dia radian. Karena untuk diskrit itu dia bukan degree tapi radian. Berarti yang ini teman-teman pakai rumus yang di atas. Berarti 53,13 bagi 180 dikali dengan 3,14 didapatkan 0,927. Maka untuk Q2-nya dia adalah 5 sudut 0,927 radian. Sementara untuk Q3-nya pakai yang minus, berarti 3 minus C4 ini adalah 5 sudut min 53,13 sama dengan 5 sudut min 0,927 radian. Nah, ini untuk Q1, Q2, Q3-nya. Setelah itu, maka solusi komplementernya adalah masukkan akar-akarnya menjadi S. Ini kan AS pangkat N. Ya, dari rumus yang di atas tadi, maka dia menjadi A2 pangkat N plus B5 pangkat N cos 0,927N plus C5 pangkat N sin 0,927N. Ya, ini untuk solusi komplementernya. Oke, kita harus mencari A, B, dan C. Oke, nah. Selanjutnya cari dulu solusi partikularnya. Solusi partikularnya itu adalah sistem operatornya dikali dengan Xn, di mana Q-nya teman-teman ganti dengan S-nya. Ya, tadi Xn-nya itu adalah 8 dikali 0,5 pangkat N. Sementara LQ-nya itu adalah Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat tambah 37Q kurang 50. Masukkan Q-nya 0,5.
ya. S-nya kan 0,5 masukkan ke sini, sehingga dihasilkan untuk solusi partikularnya itu adalah min 64 bagi 267 0,5 pangkat N, atau mau didesimalkan boleh, min 0,2397 0,5 pangkat N. Ya, maka solusi persamaan diferensinya adalah solusi komplementer ditambahkan dengan solusi partikularnya, ya, YCN plus YPN, maka hasilnya itu adalah A 2 pangkat N plus B 5 pangkat N cos 0,97 N ditambah C 5 pangkat N sin 0,927 N dikurang 0,2397 0,5 pangkat N. Masukkan N-nya sama dengan 0, hasilnya 2, ganti N-nya semua dengan 0, maka didapatkan persamaan 2,2397 A plus B. Ini persamaan pertama. Ganti N-nya 1, ya, maka dihasilkan ini 3,11985 2A plus 4,99 B tambah 0,08089 C, ini persamaan kedua. Setelah itu ganti N-nya 2, ya, sehingga teman-teman dapatkan 5,0599254A plus 24,9869 B tambah 0,8088 C. Ini persamaan ketiga. Persamaan yang ketiga ini 1, 2, 3, ya. Teman-teman cari dengan metode Kramer. Ya, ada A 3A, ya. Ini ada BB, C-nya nggak ada, gunakan metode Kramer. Sehingga dengan menggunakan metode Kramer didapatkan nilai A, B, C-nya. Di mana A-nya itu adalah 3,316, nilai B-nya adalah min 1,076, nilai C-nya adalah 23,12. Ya, maka solusi persamaan diferensinya menjadi YN sama dengan 3,3165557 2 pangkat N dikurang 1,06865 pangkat N cos 0,927 N ditambah 23,12167 5 pangkat N sin 0,927 N dikurang 0,2397 0,5 pangkat N. Ini hasilnya. Ya, nah cek stabil tidaknya. Cek stabil tidaknya, lihat akar-akarnya. Akarnya tadi kan 2, setelah itu 3 plus J4 dan 3 min J4. Ini sudah pasti di luar akar polinomial. Maka sistemnya ini tidak stabil. Ya, maka sistem yang untuk solusi persamaan diferensi ini tidak bisa direalisasikan dalam sistem. Oke, ada pertanyaan? Soalnya UTS nanti seperti ini. Tentukan fungsi transfer sistem, gambarkan realisasi sistem, tentukan solusinya, stek stabil tidaknya. Satu orang, satu soal, soalnya beda-beda. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu, izin bertanya. Masih bingung di rumus sistemnya kan LQ sama dengan Slide berapa? yang di atas, Bu, enggak ke atas. Atas, ya. Yang mana? Nah, yang ini. Nah, ini? Yang bawah, ke bawah, Bu. Bawah. Nah, ini? Ya. Itu kan rumus sistem itu LQ sama dengan N besar. Ya, N besarnya itu dari mana? Kok bisa 1 gitu, Bu? Numerator itu kan tadi nilainya si X. Numerator itu bahasa Indonesianya pembilang, denumerator itu penyebut. Jadi numerator itu punyanya si X, denumerator itu punyanya si Y. Mana ya? Di atas ada rumusnya. Mana tadi deh rumusnya? Nah, ini. Jadi B itu kan punyanya si X, punyanya si N, ya, numerator itu pembilang, denumerator itu penyebut, sementara untuk A itu punyanya si Y. Ya, maka kalau dari soal yang ini kita ketahui bahwa yang di sini itu adalah punya si N, si X, berarti yang ini adalah punyanya penyebutnya. Berarti ini pembilangnya, ini penyebutnya. Ya, sisi kanan berarti numeratornya, sisi kiri berarti denumeratornya. Oke. Ya, ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ibu mau minta slide PPT-nya, Bu?
Boleh, nanti saya kasih. Baik, Tapi Bu, di terima slide kasih. yang saya kasih, saya tidak kasih jawabannya ya. Saya kasih soalnya saja. Ya. Ada pertanyaan? Silakan Dek, ada pertanyaan. Yang ini nanti untuk 3 komponen X1, X2Y, X1, X2, X3, teman-teman pakai Kramer ya. Jadi nanti di UTS-nya pakai Kramer saja. Untuk mencari ABC-nya. Nanti kalau dieliminasi susah, bolak-balik. Kramer lebih cepat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, saya kasih lihat dulu. Oke, dari sini silakan dilihat, perhatiin ada pertanyaan tidak? Karena nanti bakal 3 komponen, X1, X2, X3. Oke, saya lanjut lagi kalau nggak ada pertanyaan ke sini. Oke, sorry, dari sini dulu, berarti dari sini. Ini ada pertanyaan? Teman-teman lihat stepnya, langkahnya dilihat. Nggak ada, oke saya lanjut slide berikutnya. Nah ini silakan ada pertanyaan. Tidak ada, oke yang ini silakan lanjut. Oh ya Bu, izin bertanya. Tadi kan ada yang pakai rumus ABC itu. Yang di atas coba lihat. Nah yang ini, itu kan Q2-nya itu positif dan Q3-nya itu negatif. Nah, bisa selanjutnya coba next Bu. Nah, di solusi komplementernya kok bisa jadi positif gitu Bu? Yang Kan ada C-nya. kosin. Kan Oh, jadi kan yang di atas iya, kita jadi radian kan. Jadi plusnya cos, minusnya sin. iya. Baru iya Bu. Ya. Oke. Sudah, ini sudah. Ini sudah, ini saya bertanyakan. Nggak ada, oke lanjut. Nah ini. Tidak ada, oke yang ini. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Sampai ketemu insyaallah Jumat depan. Ada lagi pertanyaan?
lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya cukupkan. Oke, terima kasih. Nanti kalau yang masih kurang paham, sorry. Ini di praktikum. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan insyaallah Jumat depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Bu. Terima kasih. Izin live, Bu.